Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, Ya, Bu. Taufik, udah sholat ya? Mungkin sambil kita nunggu Taufik, ini Ibu lihat dulu semuanya, meskipun kita daring, tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Pulang ya? Aja protokol kesehatannya. Pakai Bu. Nggak bawa, Bu. Pakai masker. Cuci tangan sama jaga jarak. Gimana kabar semuanya anak-anak? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Amin. Kita harus tetap bersyukur ya. Boleh Mariam dimatikan dulu mikrofonnya, sama Taufik juga. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan ya. Hingga saat ini kita alhamdulillah berkumpul. Ini semuanya ada 11 orang, alhamdulillah semuanya bisa hadir di pembelajaran daring kali ini. Nah, untuk kali ini Ibu udah melihat sekalian udah masuk semua. Alhamdulillah Taufik juga tadi udah sholat zuhur ya. Udah masuk, udah coba join. Terus sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Wildan, boleh dipimpin? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Selalu kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Pelajaran apa? Perdagangan internasional, Bu. Nah, perdagangan internasional. Nah, masa 1 minggu udah lupa ya. Perdagangan internasional. Nah, kalau kita itu kan kalau perdagangan nasional berbagai negara ya. Kalau misalkan kita mau bersaing dengan negara lain, otomatis produk kita kan harus lebih bagus ya. Harus lebih bermutu, harus lebih dilirik orang biar mereka mau membeli produk kita. Maka di situ kita harus punya kreativitas, punya ide-ide agar produk kita itu berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang untuk kali ini tadi hubungannya dengan perdagangan internasional, kita kan harus mempunyai produk yang lebih dari yang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya ekonomi kreatif. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan memberikan atau memperjelas dulu tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Ya, nanti tolong kalian lihat dulu apa yang Ibu sharekan sekarang. Tolong kalian amati ya. Sebentar, Ibu sharekan dulu. Nah, udah kelihatan belum? Udah Bu, udah. Udah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran untuk materi kali ini kan mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apa sih tujuannya untuk kita kali ini? Untuk tujuan kita kali ini, yang pertama, mendeskripsikan konsep ekonomi kreatif, menguraikan jenis-jenis ekonomi kreatif, ketiganya, menganalisis upaya peningkatan ekonomi kreatif, dan yang keempatnya adalah menganalisis tentang pengaruh COVID terhadap ekonomi kreatif. Dan yang kelima, nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang pengaruh COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Nah, seperti biasa, tujuan pembelajarannya sudah kalian ketahui. Di sini Ibu akan memberikan atau memberitahukan teknik penilaiannya. Seperti biasa, itu ada teknik penilaian sikap. Jadi meskipun pembelajaran daring, Ibu tetap melihat kalian apakah aktif atau tidak. Makanya tadi videonya harus on ya, Ibu, biar kelihatan kalian ada atau lagi menyimak atau gimana. Itu penilaian sikap. Terus penilaian pengetahuannya nanti dari hasil LKPD, dan penilaian keterampilannya nanti waktu kalian menyajikan hasil dari LKPD-nya. Nanti kalian bisa untuk kalian bisa berkomunikasi, berkolaborasi. Nah, di situ itu bentuk penilaian keterampilan. Nah, itu untuk tujuan dan teknik penilaian. Nanti ada apa aja di situ untuk jenis-jenis ekonomi kreatifnya. Ya, sebentar Ibu sharekan ya. Sudah muncul nggak? Upaya pengembangannya di sini ada 4. Yang pertama, memberikan insentif pada pelaku usaha. Terus yang keduanya, membuat roadmap ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi kreatif itu apa. Terus yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Dan yang kelimanya, itu menyiapkan investor untuk pengembangan. Pasti butuh uang, pasti butuh duit untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, itu untuk materinya secara umum. Ibu tutup dulu ya. Setelah kalian melihat video tadi dan Ibu udah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai apa yang harus kalian ketahui pada pembelajaran kali ini? Kalau saya punya pertanyaan ini, boleh gak, Bu? Iya, boleh, Sok. Ya, Mariam silakan. Apa arti ekonomi kreatif? Apa? Boleh diulang? Kalau saya punya pertanyaan ini, boleh gak, Bu? Apa arti ekonomi kreatif? Oh iya, boleh. Atau apa konsep ekonomi kreatif? Ya, itu satu. Nah, kira-kira apa lagi? Wildan, mau coba jawab? Bu, kalau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, boleh. Di situ nanti kita mengacunya ke tujuan pembelajaran untuk upaya mengembangkan ekonomi kreatif ya. Nah, bagus itu.
Nanti kalian bisa mencari apa upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya. Nah, kita sudah punya beberapa pertanyaan tuh ya, yang nanti kita harus pecahkan dalam pembelajaran kali ini. Ibu jelaskan. Ibu akan memberikan tugas mandiri karena ini daring dan kalian juga belum paham banget untuk pemakaian Zoom. Jadi Ibu kasih nanti LKPD-nya sudah Ibu sharekan lewat Google Classroom. Boleh nanti kalian sambil Zoom sambil lihat di LKPD-nya ya. Sok lihat dulu di Google Classroom-nya udah keterima apa belum LKPD-nya. Udah, Bu. Udah ada? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Bu, udah. Kalian amati petunjuk dan langkah pengerjaan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan mandiri dan ini susah untuk kelompok, jadi kalian kerjakan, lihat dulu, baca dulu petunjuknya, pengerjaannya seperti apa. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk bisa mengerjakan LKPD ini. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Udah, Bu, udah. Itu nomor, kan itu ada 5 ya. Kamu di sebelah kanannya kan ada kolom. Boleh kamu kerjakan di situ. Ya. Kerjakan di situ. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi selain itu? Gambar yang pertama maksudnya gimana ya, Bu? Yang pertama itu kelihatannya apa, Wildan? Kelihatan nggak? Kayak apa? Kebingungan, Bu. Kebingungan. Kamu udah lihat belum itunya? Kurang jelas, Bu. LKPD-nya? Ada? Tolong lihat. Ilham? Lihat LKPD-nya. Untuk nomor 1 gambar apa kira-kira? Kerajinan, Bu. Kerajinan. Kerajinan dari apa? Dari botol bekas, Bu. Dari botol bekas ya. Bu. Seperti tadi Ibu bilang kan ekonomi kreatif nggak mesti bahan bakunya bagus aja. Yang penting kita kreatif. Mau menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang belum ada. Nah itu nomor 1 itu bekas botol aqua, di mana di situ ada kreativitas dibentuk. Nomor 4, Bu. Ya, bagus. Mariam, sampai nomor berapa? Sampai nomor 5, Bu. Oh ya udah beres, sip. Siap-siap aja ya. Nanti untuk presentasinya. Taufik? Ya, Bu. Nomor berapa, Fik? Sebentar lagi selesai, Bu. Oh ya. Juliana, jadi tadi belum kedengaran suaranya. Ya, Bu. Dan nomor berapa, sayang? Udah selesai, Bu. Sip. Elga, kayaknya udah nih. Udah selesai, Bu. Siap. Rizka, tes lagi suaranya mana? Udah selesai, Bu. Siap. Alhamdulillah, pada pintar ya. Putri? Kumaha Putri? Udah, Bu. Sip. Maida coba tadi sambil tes mic-nya ya. Udah, Bu. Sip. Nah, kalau udah semua, yuk kita coba presentasikan. Mulai dari siapa ya? Taufik. Nah, kalau udah semua, yuk kita coba presentasikan. Mulai dari siapa ya? Taufik. Fik. Boleh Taufik? Ya, Bu. Ya. Yuk. Ya, Bu. Tapi kalau saya nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nah, Baik, saya coba menjawab pertanyaan yang pertama. ya, Saya dari gambar tersebut seperti ada bekas botol aqua yang dibuat untuk menyimpan pensil ataupun spidol ya. Botol bekas yang digunakan untuk menjadi vas bunga. Kalau menurut saya, hal itu termasuk usaha yang kreatif karena bisa membuat barang yang tadinya barang bekas bisa dimanfaatkan, Bu. Dan iya. gambar itu kan gambar piring yang ada nasinya ya, Bu. Iya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan atau mau bertanya dari jawaban nomor 1 yang Taufik kasih? Bu, maaf mau nanya. Jadi kalau Gimana? ekonomi kreatif itu tidak harus dari barang-barang bagus aja ya, Bu? Oh iya, jadi untuk ekonomi kreatif itu tidak harus dari barang bagus aja seperti tadi. Botol kan barang bekas. Gimana caranya barang bekas bisa digunakan agar mempunyai nilai estetik dan nilai guna lebih. Nah, makanya di situ harus ada kreativitas. Nah, di situ makanya dimasukkan ke jenis ekonomi. Kira-kira ada yang mau nambahkan atau yang mau bertanya? Rizka, silahkan. Bu, mau nanya, kalau contoh jenis ekonomi kreatif pada fotografi bisa nggak kalau ada foto-foto tuh yang di pernikahan? Sekarang kan suka ada apa namanya ya pre-wedding gitu. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, di Cipicung kan ada Diva, ya salon Diva. Nah itu di situ mereka semacam mempunyai event organizer. Nanti dari mulai acara pernikahannya, preweddingnya, fotonya dibuat, terus acaranya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Nah itu juga termasuk bagus tuh untuk prospek jenis ekonomi kreatif. Bisa Rizka ya? Ya, untuk nomor 3 cukup. Kita lanjut nomor 4 yuk. Nomor 4, Juliana boleh? Tadi belum ya? Pengembangan ekonomi kreatif menurut saya adalah untuk memberi pemahaman tentang ekonomi kreatif serta dapat membekali mereka untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan baik dan terencana. Kemudian upaya lainnya adalah memberikan insentif pada pelaku usaha ekonomi kreatif. Mungkin itu Bu pendapat saya. Mohon masukannya lagi. Terima kasih. Iya, boleh. Elga mau menambahkan? Boleh? Boleh, Bu. Ya, Saya mau menambahkan upaya lainnya adalah dengan memberikan perlindungan hukum, misalnya contoh yang dilindungi seperti musik. Saja, Bu. Ya. Kita ambil kesimpulan yuk. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan apa yang mau kita ambil? Atau tadi setelah ada tanya jawab itu, kira-kira apa sih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silakan acungkan raise hand. Boleh? Putri ya, silakan. Itunya Put, mic-nya di-on-kan dulu. Mic-nya di-on-kan dulu. Baru nanti ngomong. Ya. Saya ekonomian yang ide-ide atau gagasan ada kreativitas dan informasi. Jadi untuk kesimpulan Putri itu perekonomian ekonomi kreatif adalah munculnya ide-ide atau gagasan-gagasan kreatif ya. Jadi kreativitas dan informasi. Nah, apalagi nih kesimpulannya selain itu? Pengaruh wabah COVID-19
pada pengembangan ekonomi kreatif adalah menuntut kita untuk dapat menciptakan suatu ekonomi kreatif yang dilakukan daring. Misalnya adanya home industry yang pemasangannya melalui medsos. Nah itu karena dulunya luring, terus karena COVID tidak boleh kemana-mana, maka harus mengambil antisipasi, mengambil solusi dengan daring, ya. Jadi untuk periklanan atau lain sebagainya bisa kita menggunakan beberapa aplikasi atau melalui medsos. Ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah itu didasarkan pada peluang yang timbul di berbagai daerah masing-masing. Karena satu daerah dengan daerah lain pasti mempunyai potensi yang berbeda ya. Hanya sektornya tadi bisa kalian pilih dari beberapa sektor, mau sektor apa aja. Hitungan tempat-tempat wisata itu bisa dijadikan jadi ekonomi kreatif ya. Di situ ada bisa kita mengambil sektor kulinernya, fotografinya, di situ kan banyak ya. Oke, untuk hari ini kita udah mengambil kesimpulan. Kira-kira ada pertanyaan enggak untuk materi hari ini, ekonomi kreatif? Dibuka mic-nya, Ibu nggak kedengeran? Enggak, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh ya, udah jelas berarti ya? Baik, Bu. Untuk tugas LKPD-nya, nanti kalian kan sudah beres ya? Nanti kalian fotokan, kirimkan ke Google Classroom itu untuk penilaian pengetahuan Ibu ya. Oke, untuk kali ini Ibu ini kan dulu. Jadi untuk mengembangkan ekonomi kreatif itu perlu adanya kreativitas dari kita untuk menciptakan sesuatu hal yang baru di mana nanti ekonomi kreatif itu bisa bersaing dengan yang lain. Terus kalian harus bisa memanfaatkan kreativitas yang kalian punya itu untuk nanti bisa melahirkan suatu ekonomi kreatif yang mungkin nanti bisa kalian gunakan. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita kali ini mungkin udah cukup sampai di sini. Kalian tadi udah bisa mengambil beberapa kesimpulan. Diawali dengan doa dan harus diakhiri dengan doa pula. Ya, biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Yuk, Wildan, kita doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini dan minggu depan kalian bisa pelajari tentang keunggulan ekonomi. Ya, di situ nanti kalian bisa baca-baca dulu biar nanti waktu Ibu menjelaskan materi baru kalian sudah ada pengetahuan awalnya. Jadi udah bisa mengerti. Dan tugas LKPD tadi jangan lupa ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di masa sekarang ataupun nanti. Ya mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.